Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan proposal mengenai tugas besar kami, ini tentang tugas besar mata kuliah pemrograman lanjut ya. Jadi di sini kami untuk proyek kami yakni ini ya, aplikasi yang bernama Kitchenette. Itu adalah restoran reservation app. Untuk tanggal validitasnya yakni 21 Januari tahun 2022. Untuk dosen pengampu kami yakni Pak Rahmat Widadi, SPD. Oke, kita lanjut. Jadi apa sih Kitchenette ya? Jadi Kitchenette adalah aplikasi reservasi restoran. Aplikasi ini digunakan untuk menjembatani antara restoran dengan customers dalam melakukan reservasi. Tersedia pilihan restoran yang tentunya berkualitas. Kitchenette saat ini masih terfokus pada restoran yang ada di daerah Surabaya. Dan ini adalah moto dari aplikasi kami, yakni "Play Pleasure This Plans as Notre Fierce". Jadi artinya adalah kepuasan pelanggan adalah kembangan kami. Kemudian table of content. Jadi konten yang akan kami jelaskan yakni yang pertama adalah introduction, yang kedua itu background of the problem, yang ketiga itu strength, yang keempat itu benefit, yang kelima itu how is our product works, dan yang keenam yakni demo program. Dan kita lanjutkan dulu dari yang pertama yakni introduction. Jadi introduksinya ini rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menerapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Dengan hadirnya teknologi informasi yang semakin canggih, banyak masyarakat yang terus mengembangkan teknologi informasi agar dapat berinteraksi secara jarak jauh dengan cepat dan akurat. Teknologi yang terus berkembang dapat dimanfaatkan untuk kuliner. Saat ini tidak jarang kita menggunakan aplikasi yang melayani delivery service, dan juga ini kalau yang kita kembangkan ya ini adalah ini ya reservasi app ya. Namun yang masih jarang kita temukan adalah ini aplikasi reservasi seperti yang kita kembangkan saat ini. Perancangan aplikasi ini merupakan wadah untuk rumah makan dan customers agar dapat mudah dan dalam berkomunikasi. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah merancang dan membangun sistem yang dapat mempermudah customers mendapatkan kemudahan dalam pemesanan tempat makan dan makanannya. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam melakukan reservasi serta pemesanan makanan. Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan aplikasi ini, yakni yang pertama itu adalah analisa, perancangan, proses pengerjaan, dan evaluasi terhadap model program yang telah dihasilkan. Oke, kemudian lanjut ke background of the problem. Jadi alasan kenapa kami mengembangkan aplikasi ini ya, yakni reservation app. Jadi terutama di daerah dengan penduduk yang banyak ya, seperti Surabaya, kebutuhan akan tempat dalam merayakan momen penting, terutama tempat makan, menjadi hal yang penting. Saat kita ingin merayakan suatu hal, biasanya tuh kita akan bersama-sama yang mengadakan acara makan di suatu restoran. Tetapi seringkali restoran tersebut itu ternyata penuh. Aplikasi ini menghadirkan solusi terhadap hal tersebut. Jadi pengguna dapat melakukan reservasi sebelumnya, sehingga pengguna tidak usah khawatir saat acara berlangsung ternyata tempatnya penuh. Oke, kemudian kita lanjut ke pengenalan terhadap ini ya, anggota dari tim kami, tim 5. Yang pertama, yakni saya sendiri, Riswanda Adi Prasetyo, dengan NIM 20101139. Kemudian teman saya, yakni Krisna Bayu Malila, dengan NIM 20101127. Kemudian selanjutnya Muhammad Fandi Fadila, dengan NIM 20101131. Kemudian Afi Realta Sembiring, dengan NIM 17101154. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fandi. Ya, saya akan menjelaskan tentang strength of produk dari kami. Yang pertama, tersedianya pemesanan makanan dan minuman. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, memiliki banyak varian restoran. Yang keempat, mempunyai informasi restoran, memudahkan customer dalam memilih restoran. Yang keenam, restoran dapat melakukan pengecekan terhadap reservasi yang dilakukan oleh pelanggan dalam satu aplikasi. Ya, yang kedua saya akan menjelaskan tentang benefit or produk. Yang pertama, manfaat dari produk kami yaitu memudahkan pihak restoran dan customer untuk saling berkomunikasi. Dan kedua, memudahkan customer dalam melakukan reservasi dan memesan makanan minuman sebelum check-in. Yang ketiga, memudahkan customer dalam menentukan restoran yang cocok dengan fitur rating.
market targetnya dari kami itu, target kami ya ini customer yang ingin mengadakan acara berskala besar ataupun kecil, customer yang ingin mengadakan perayaan hari penting. Dengan aplikasi kami diharapkan dapat memudahkan customers dalam melakukan reservasi. Kemudian kita lanjut ke ini, bagaimana cara kerja produk kami. Ini ada flowchart kode program kami. Oke, jadi kode program kami bisa dilihat dulu ya, seperti ini. Untuk penjelasan dari kode program mungkin jelasin di demo program saja. Jadi ini ada header program, ini header program, lalu ini ada source dari kode program kami. Lumayan banyak, jadi sampai selanjutnya. Kemudian untuk program kami itu kan komponen mitra dengan 2 restoran ya, seperti yang sudah dijelaskan di flowchart ya. Berarti karena ada 2 restoran, maka kami ada 2 admin dari restoran yang berbeda, sehingga kita itu memakai 2 database ya, seperti ini. Jadi untuk database atau penyimpanan dari data reservasi dari masing-masing restoran itu secara terpisah ya. Oke, kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Krishna. Baik, kami dari Kitchenette itu perusahaan e-commerce yang melayani masyarakat, dan untuk target tujuan kami juga mengambil keuntungan dari layanan kami. Dan sistem keuntungan dari kami yaitu aplikasi kami dapat untung dari banyak reservasi seat yang dilakukan oleh pelanggan, di mana untung yang didapat yakni 2.000 per seat, sehingga antara yang data transaksi yang diberikan dari pelanggan ada perbedaan dengan data yang diberikan ke pihak pemilik usaha. Kita bisa melihat di gambarnya, di mana yang di data transaksi pelanggan yaitu adalah 7.000, dan data transaksi yang dilaporkan pada pihak pemilik usaha itu adalah 5.000. Dan ada perbedaannya adalah sebesar Rp2.000. Dan itulah sistem keuntungan dari kami di Kitchenette. Oke, baik. Next. Ya, saya akan menjelaskan tentang program OML diagram. Pertama, mulai dari pembeli bisa dapat langsung menuju bisa ke aplikasi dulu. Jika aplikasinya benar, langsung bisa melihat data restoran dan melakukan reservasi. Data restoran dapat dilihat nama restoran, rating restoran, jam buka restoran, alamatnya, menu makan, dan tempat makan yang tersedia. Lalu data reservasi dan tempat makanan. Sehabis itu data pilihan restoran. Nah, setelah dapat data reservasi restoran, pemilik aplikasi akan langsung menuju ke arah pemilik usaha. Pemilik usaha akan melihat data reservasi dari aplikasi, lalu memperlihatkan next use case diagram. Di sini terdapat 3 unsur, yaitu pertama pelanggan, aplikasi, dan pemilik usaha. Pelanggan dapat berhubungan dengan aplikasi untuk mengecek informasi restoran, reservasi, dan transaksi. Lalu setelah melakukan transaksi dari ke aplikasi akan menghubungkan ke pemilik usaha untuk melakukan cek terhadap data reservasi. Ya, selanjutnya. Dan selanjutnya adalah activity diagram, di mana di activity diagram ini ada user, aplikasi, dan restoran. Di mana user ini sebagai pelanggan, dan aplikasi ini aplikasi, dan restoran ini sebagai pemilik usaha. Di mana jika di pemilik usaha, nanti dia akan di bagian restoran, dia akan memilih sebagai pemilik usaha, maka di aplikasi akan menampilkan masukkan username dan password. Dan jika nanti pemilik usaha memasukkan username dan password, maka nanti akan menampilkan data reservasi restoran di aplikasi. Dan jika sebagai user atau sebagai pelanggan, nanti dia akan memilih sebagai pelanggan. Dan di aplikasi akan menampilkan pilihan restoran. Dan nanti pelanggan akan memilih restoran mana yang ingin dia pilih. Nanti akan menampilkan informasi restoran forum reservasi persetujuan. Dan nanti pelanggan akan mengisi form reservasi, di mana ada 2 pilihan. Jika nanti si pelanggan tidak setuju dengan reservasi, maka reservasi dibatalkan. Dan jika nanti pelanggan setuju dengan reservasi,
maka nanti pelanggan nanti akan di aplikasi akan dicek inputan seat dengan jumlah seat yang tersedia. Jika inputan seat lebih besar seat yang tersedia, maka reservasi gagal seat yang ada yang Anda pesankan melebihi kapasitas. Dan jika nanti inputan seat kurang sama dengan seat yang tersedia, maka reservasi akan berhasil dan nanti pelanggan akan check-in. Dan nanti activity diagram ini sudah selesai. Oke, lanjut. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian ini ya, dari tim programnya. Jadi pada program kami ada dua ini ya, ada dua bagian, yakni yang pertama ada header-nya, kemudian yang kedua ya, ada ini source-nya. Untuk dari header dari program kami sih ini ya, ada kelas restoran 1 dan juga kelas restoran 2. Jadi yang ditampilkan di restoran 1 sama restoran 2 ini ya, apa menunya, menu dan juga informasi restoran. Ini ada jam buka, ada rating dan lain-lain ya. Ini cuma ini ya, cuma dari informasi restoran. Kemudian dari ini maka akan tersambung ke source-nya, di mana nanti ada input header to bus program ya, ini dari sini. Dan ada string, ada input string, ada a string sama f string. Kenapa pakai f string? Karena kita kan mau itu ya, mau menyambungkan ya ke database ya. Di sini lalu lanjut ke ininya, inisiasi. Lalu ada void get data. Void get data itu isinya itu adalah ini ya, fungsi ya, suatu fungsi nanti akan menampilkan ini ya, ada code, ada code atau tampilkan sama masukannya, ada chain. Ada juga fungsi yang lain, show data ini buat menampilkan. Ini akan tersambung ke ini ya, akan disambungin ke database-nya nanti. Kalau data reservasi restoran. Seperti kelas version 1 dan ini ya, ada juga void-nya, void datanya ini. Ini buat yang ingin inputin lalu akan ditampilkan di sini nanti. Ini akan yang ditampilkan ini ditaruh di itu database restorannya. Kemudian kita ke main programnya, in main ini ada inisiasi program, kemudian ini ada perkenalan dari itu ya, dari aplikasi kami. Kemudian lanjut ini ada in login, ada itu login sebagai apa ya, ada pilihannya, ada sebagai pemilik usaha sama sebagai pelanggan. Jika pilihannya satu ya, atau sebagai pelanggan, maka akan ini ada informasi, maka dia itu nanti akan muncul ini ya, data pilihan restoran. Ada restoran Cak Selem sama restoran dari Businta nasi padang ini ya. Dan jika pilihannya satu atau milih kalau milih Cak Selem, maka akan ini tersambung ke header tugas program yang ini ya, yang informasi dari rumah makan Cak Selem ini ya. Habis munculin itu lalu akan itu ya, akan memasukkan ini, akan tersambung ke ini, ke suatu database, namanya itu database-nya itu reservasi 123 txt. Oke, kemudian memasukkan data reservasi. Data reservasi itu akan ini ya, menyambungkan ke fungsi yang ini, fungsi yang get data ini, fungsi get data. Dia itu akan memasukkan data reservasi ya, dari nama, seat, tanggal reservasi, jam, hingga ke menunya ya, hingga ke menu dan seterusnya. Lalu akan muncul total biayanya berapa ya. Di sini ada total biaya. Lalu akan melakukan reservasinya tuh mau itu ya, dilihat dulu reservasinya. Kalau dia tuh setuju reservasi dan juga seatnya itu lebih besar sama dengan inputan seat, maka reservasi berhasil. Sedangkan kalau dia setuju tetapi seat yang diinputin ternyata tuh itu ya, melebihi seatnya ya, inputannya itu, maka akan reservasi dibatalkan. Sedangkan kalau tidak setuju reservasi, maka ini ya, reservasi dibatalkan. Selain itu, maka ini, selain dari inputan ini itu, maka akan menunjukkan inputan salah. Itu untuk dari yang dimunculkan di itu ya, di fungsinya di bagian sini. Oke, kemudian data reservasi itu akan ditulis di ini, di ini ya, di data ini, di database. Lalu akan ditanyai lagi ya, apakah mau melakukan transaksi lagi atau apakah mau melakukan ini ya, penginputan data reservasi lagi. Jika iya, maka akan kembali ke ini lagi ya, ke inputan ini, menginputkan data reservasi lagi. Jika tidak, maka akan diteruskan hingga ke terakhir ya. Lalu ini jika pilihan 2, maka ini nyambung ke ini restoran 2 yang ini ya, yang ini informasi restoran dari nasi padang Businta.
Kemudian ini akan memasukkan ini ya, membaca ini ya, data reservasi yang 321 dimasukin ke sini. Ini ya, kan ada data reservasi ya, memasukkan data reservasi itu akan dimasukkan ke sini, ke reservasi 321. Di mana reservasi 321 itu milik dari database ini, rumah makan nasi Padang Bu Sinta. Kemudian nanti akan ditanya ya, masukkan data reservasi lagi atau enggak. Maka jika tidak, maka akan diakhiri. Selain itu, maka kode inputan itu akan salah. Kemudian ini jika itu ya, itu kan itu ya, jika pilihannya kan satu ya, atau pilihannya itu sebagai pelanggan. Sedangkan jika pilihan itu sebagai pemilik usaha, maka akan seperti ini, di mana ada inisiasinya itu ini, input password dan juga string ini, user input. Jika passwordnya itu ini ya, Theo dan input password 1, 2, 3, itu akan membaca ini ya, membaca database dari ini, Pak Cak Selem. Ini akan dibaca database dari rumah makan Cak Selem. Sedangkan jika inputannya itu Ryan dan input passwordnya itu 4321, maka akan membaca database dari ini ya, membaca database dari rumah makan Bu Sinta. Dan jika selain itu, maka username atau password yang Anda masukkan salah dan login gagal. Dan untuk terakhir itu pasti akan menyambung ke sini. Terima kasih sudah memakai aplikasi kami. Jadi itu untuk penjelasan dari ini ya, dari program kami. Mungkin kita lanjutkan ke ini ya, demo-nya. Jadi kalau kita pencet ini, maka akan tampil seperti ini. Mana ada ini perkenalan dari aplikasi kami, lalu milih sebagai pelanggan atau pemilik usaha. Kita coba sebagai pelanggan, maka akan muncul pilihan ini ya, pilihan sebagai pilihan restorannya. Lalu milih, misal kita pilih Cak Selem. Ini ada informasi restoran dan juga menu. Lalu misal kita masukkan nama ya, masukin nama misal, lalu masukkan SIP yang dipesan ya. Misal ini itu SIP-nya itu kan 9 ya. Kita masukin SIP-nya itu misal kurang dari 5 dengan, berarti misal 6 ya. Maka akan lanjut ke ini ya, masukkan hari bulan tahun. Misal 31, 22. Ini. Terus jamnya, jam reservasi, misal 19.00 sampai 20.00. Lalu masukkan menu yang dipesan. Bebek goreng ini mau pesan berapa banyak? 4, 5 misal. Lalu ini akan muncul biaya reservasinya itu segini, biaya pesanan itu segini, maka total biayanya itu segini ya. Ditambahin ya dari biaya reservasi sama biaya pesanan. Lalu reservasi itu setuju atau enggak? Misal setuju ya. Setuju maka akan menampilkan reservasi berhasil. Lalu ini akan masukkan data reservasi apa lagi ya? Masukkan data reservasi lagi atau enggak gitu ya. Misal kita enggak aja lah. Jadi akan langsung ke terakhir, di mana itu terima kasih sudah memakai aplikasi kami ya. Yang di terakhir sendiri tadi ya. Kemudian lanjut ke itu, kita coba login sebagai ini ya, sebagai pemilik usaha. Kita cek tadi data yang ini, data yang di yang udah kita inputin ya. Tadi kan kalau kita lihat tadi kan datanya kan ada di ini ya, ada di database dari restoran 2, di mana itu yang ini ya, rumah makan BB Cak Selem, maksudnya itu berarti itu yang mana ya, yang ini berarti itu namanya itu Theo dan juga user inputnya 1, 2, 3, 4, maka kita masukin Theo 1, 2, 3, 4. Oke, maka ini akan menampilkan database dari ini ya, dari yang sudah kita inputin tadi. Ini ada yang sebelumnya juga. Ini ada database sebelumnya ya. Sebelumnya itu ada Rizwana, ada Berta Semanggi, ada Ryan Saifuddin, ada Theo Saifuddin. Ini yang baru kita inputin ini ya, Rizwana Aji ya. Jadi seperti itu untuk kode program dari aplikasi Direkam ya. Oke. Jadi itu untuk kode program dari aplikasi kami. Jika ada salah atau kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.